Oke, nah jadi untuk pertemuan yang ke-12 ini kita tidak akan sesi Zoom lama-lama, tetapi Miss Dini akan menyampaikan agenda apa saja yang akan kalian kerjakan selama 3 meeting ke depan. Kan ini adalah pertemuan yang ke-12, tapi pertemuan yang ke-12 menurut presensi online itu termasuk UTS. Jadi sebetulnya ini pertemuan yang ke-11. Artinya kita tuh kurang 4 meeting lagi. Kan? Nah, Miss Dini ingat di hari Senin itu kita belum ada pertemuan ya. Dan Miss Dini pun ingat Zenita apa Hana waktu itu nanya apakah perlu diganti pertemuan hari Senin dengan jadwal lainnya. Miss Dini bilang nggak usah. Ya, ternyata kurang jadinya pertemuannya. Jadi hari ini akan disampaikan kita akan ngapain aja untuk mengganti pertemuan itu. Tetapi yang sekarang meeting yang hari ini dulu ya. Nah, apa yang akan dilakukan? So I'm going to share the screen now. Jadi untuk pertemuan baik di kelas reguler pagi maupun di kelas APK itu pertemuannya sama ya. Agendanya sama, materinya pun sama kan tidak dibedakan memang. Nah, termasuk juga pertemuan yang hari ini. Untuk pertemuan hari ini kalian akan nonton lagi. Jadi kemarin udah nonton film Akila and the Bee ya kan? Nah, film Akila and the Bee itu kan film yang Miss Dini pilihkan. Kali ini kalian juga nonton, tetapi yang ditonton itu adalah film pilihan kalian sendiri. Silahkan menonton film boleh. Jadi ini judulnya kenapa kuliah nonton bukan kuliah nonton film? Karena kalian boleh nonton film, movie, boleh juga nonton series, serial, drama, boleh anime Jepang, boleh kartun, boleh bebas. So you choose your movie, pilih sendiri. Tetapi Miss Dini sangat menganjurkan film yang kalian pilih itu adalah film yang berhubungan dengan kesehatan. Lebih baik lagi kalau berhubungan dengan keperawatan sesuai dengan prodi kalian ya. Nah, yang pertama ini instruksinya yang harus dibaca. Pertama pilih dulu filmnya mau nonton film apa atau serialnya serial apa. Film yang sudah ditonton atau drama yang sudah ditonton sangat boleh. Jadi mestinya menghargai waktu nonton kalian dengan waktu kuliah ya. Satu SKS pula, 2 SKS ya 1,5 jam. Nah, tetapi tentu nggak hanya nonton saja supaya ada value of learningnya. You have to read the instruction below. You have to retell the movie. Jadi ceritakan kembali dong filmnya, nggak perlu panjang-panjang ya, intisarinya saja. Gimana sih kalian membuat versi kisah ulang dalam bentuk tulisan, drama atau film yang sudah kalian tonton. Mau yang nggak ada hubungannya dengan kesehatan atau keperawatan juga sebetulnya boleh ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya kalian punya film yang sangat berkesan sekali, film yang udah dari 5 tahun lalu misalnya ditonton, tapi sering diulang nonton filmnya, di rewatch kalau kata anak zaman sekarang ya, saking apa ya sukanya sama aktornya misalnya atau suka sama jalan ceritanya, boleh nggak ada hubungannya, tetapi film itu topiknya bukan tentang kesehatan atau topiknya bukan tentang keperawatan, tetapi nah ini wajib kalian lakukan. You have to elaborate the relation of the movie or the series with health or with nursing. Jadi gimana sih kalian tuh bisa menghubungkan antara film yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kesehatan ini, yang tidak ada hubungannya dengan keperawatan ini, tapi sebetulnya nyambung kok ini. Ini dalam praktek keperawatan ini ada nilai-nilai yang bisa diterapkan. Apalagi setelah ngikutin praktek klinik kemarin, wah ternyata ini nih sama ya. Film ini mengingatkan saya dengan praktek klinik misalnya begitu ya. So how you elaborate the movie with your study major, gitu, with what you learn. Oke, nah ini diketik ya, diketik dalam format PDF boleh, Word juga boleh, jumlah katanya minimal 250 kata. 250 kata ini tidak panjang ya, paling-paling hanya 2 atau 3 paragraf gitulah, pendek ya. Nah, ini nomor 3 adalah poin penting, bahwa plagiarisme itu adalah dosa besar dalam bidang akademik. Makanya, plagiarism will result you an E for the subject. Nah, jadi nilai E itu bukan untuk tugas ini, tidak, bukan untuk yang akan kalian kerjakan, bukan untuk activity ini. Tetapi nilai E-nya akan didapatkan untuk mata kuliah ini kalau terdeteksi plagiat. Makanya ini centang nih, cek plagiarism di sini ya. So don't do plagiarism. Jangan sekali-sekali menyalin kerjaan kawannya atau nyalin dari internet. No, nggak boleh ya. Nah ini ada contohnya. Seperti apa sih bikinnya Miss Dini? Jadi ini dia contohnya ya. Jadi ini Miss Dini ngambil dari mahasiswa jurusan farmasi. Jadi dia membuat movie reviewnya kayak gini. Miss Dini mengharapkan kalian bikinnya kayak gini juga ya. Jadi dibikin dari perspektif orang pertama, dari perspektif kalian. Makanya pakainya I itu ceritanya. Nih contoh. Nah, ini dia milih anime Jepang, judulnya Dr. Stone. Rahmadi pasti tahu tuh karena dia senyum.
Nah ini studio dia ngasih tahu nih siapa yang bikin serial ini, studionya namanya apa, produsernya siapa, pertama kali tayang kapan, jumlah seasonnya ada berapa, tipenya apa. Kalau tipenya drama ya kalian tulislah TV series. Kalau tipenya movie ya ditulis aja movie gitu ya. Nah rating age-nya berapa, jenisnya apa, statusnya sudah selesai tayang atau masih ongoing. Masih ongoing boleh nggak bis? Boleh. Kalau kalian mau menceritakan ulang tentang Secret Royal Inspector Joy misalnya, atau mau ceritakan ulang drama apa sih yang sekarang lagi tayang supaya ada me time-nya kan ada yang harus harus selalu ngedrakor gitu misalnya boleh boleh aja nggak apa-apa. I want to appreciate your me time by integrating it into 2 SKS ya. Nah, tetapi terintegrasinya kalau bikin seperti ini harus diceritakan. Nah, ini dia menceritakan, dia nggak tahu ya ini tentang apa, tetapi ini menarik sekali ketika dia membuat judul seperti ini. Pharmacy Practice in an Animation. Nah, ada praktek farmasi dalam sebuah animasi diceritakanlah sama dia. Boleh kalian buka paragrafnya dengan memberitahu kepada pembaca. Jadi jangan bayangkan yang baca itu cuma Miss Dini, bayangkan yang baca tuh orang yang baca majalah misalnya. Ya, ini resensi dalam sebuah majalah. Ceritakanlah dengan alasan kenapa kok memilih film ini. So I choose this movie or I choose this series because I love the actor misalnya gitu. Saya memilih Hometown Cha-Cha-Cha karena saya suka Kim Sonu saya gitu ya. Nah, itu tulisnya kayak bahasa Inggris tentu saja. Makanya di sini pakai I. Ini kalau pakai I nih, nah, mesti bayangkan kalian tuh sedang berbicara mesti ini gitu ya. Jangan lupa diberikan jumlah katanya berapa. Ini enggak ada nih. Di sini enggak ada jumlah katanya, tapi contoh yang nomor 1 nih. Nah, yang nomor 1 nih drakor, judulnya Partner Partner Justice. Kalau ini mah tentang obat-obatan banget ya. Jadi researcher and pharmacologist. Nah, ini berhubungan langsung dengan farmasi ya. Jadi dia menceritakan ulang jumlah katanya ada 447 katanya. Segini banyak aja udah 447 kata. Jadi pasti bisa lah lebih dari 250 kata. So that's what I want you to do. Jadi Miss Dini ingin kalian mengerjakan activity ini untuk pertemuan hari ini. Ya, ini dihitung sebagai 1 kali pertemuan. Jangan khawatir, deadline-nya masih lama, panjang masih waktunya. Sampai dengan Rabu depan, Rabu tanggal 24 November. Jadi sebelum hari berpindah ke hari Kamis, sebelum kita ada pertemuan lagi di minggu depan, maka kalian akan sudah harus mengumpulkan ini. Pokoknya sebelum hari Rabu berarti jam 12 malam, 11.59 gitu dia. Oke, nah ini untuk pertemuan yang hari ini. Lalu untuk pertemuan yang menggantikan yang di pertemuan pertama yang kita nggak ketemu itu, what you are going to have is activity yang akan kalian lakukan itu juga sudah Miss Dini siapkan di sini dan sudah Miss Dini singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu M-readernya tolong dicek kata Miss Dini kan. Nah, jadi kalian akan mengerjakan M-reader. Jadi ini adalah sebuah award, sebuah penghargaan untuk yang sudah sampai hijau bacanya ya, yang udah nyampe 50.000. Nah, itu mesti dihargai waktunya dengan 1 kali perkuliahan. Oke. Sedangkan ada beberapa yang, nah, kita lihat ya sini ya, reader ya. Ada beberapa nama yang masih ya lama benar nggak bacanya nih ya. Kita lihat sini. Keperawatan rek A. Oke. Nah, Dedi nih, nah Dedi masih 0 levelnya. Cindy udah 50.000, Injar udah kembali akunya ya, alhamdulillah 96.000. Nah ini di sini kalau misalnya sudah hijau-hijau, ini maka otomatis nanti presensinya akan dicentangkan, dianggap sudah hadir ya. Sedangkan yang masih berada di status masih belum mencapai goal nih, belum mencapai target. Nah ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dianggap sudah menghadiri perkuliahan di pertemuan yang kemarin sempat kita nggak hadir kemarin itu ya. Nah, pertama baca dulu instruksinya sebelum mengerjakan. Deadline-nya hari Jumat ya, 26 November 2021. Memang kayaknya masih lama, tetapi ini tugas yang harus dicicil ya. Nah, sebelum login ke akun M-Reader Anda, ini simak lagi videonya, siapa tahu lupa cara pakai M-Reader kayak gimana ya. Screenshot dulu tampilan profil M-Reader sebelum mulai membaca. Meskipun demikian, ini kan ada rekamannya nih. Nah, Dedi ini tanggal 27 September terakhir baca ya. Ini di screenshot dulu karena akan dikumpulkan before and after. Setelah itu mana tadi? Salah cuk. Setelah itu yang kedua, nah mulailah membaca dengan memilih dan membaca buku dari perpustakaan online ini sesuai dengan current level masing-masing. Udah tahu ya itu caranya kayak gimana ya. Jadi cara melihat current level tuh anaknya. Ini current levelnya 0, ya bacalah buku yang 0. Yang current levelnya 0 juga.
Setelah itu, nah baca dan kerjakan kuis di M-Reader dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau saat ini kalian masih ada di level 0, maka dianggap hadir, presensinya akan dicentangkan sama Miss Dini kalau menyelesaikan minimal 5 past quizzes. 5 past quizzes ya. Jadi bukan membaca buku, tapi past quizzes. Contoh nih, Dedi di sini. Nih, past quizesnya 0. Nah, ini nggak bisa, tidak terhitung. Harus 5 past quizzes dalam rentang waktu hari ini, mulai hari ini, sampai dengan sebelum deadline. Sebelum tanggal 7 November, karena deadline-nya 26 November. Jadi kalian punya waktu masih panjang, 18 ke 26, 1 minggu ya. Nah, 1 minggu untuk membaca buku, untuk memenuhi pertemuan. Jadi selama rentang 1 minggu itu, ini jumlah pas quizesnya. Contoh nih, injar intip loh, dia intip ya, sebentar ya profilnya ya. Nah misalnya nih, lah banyaknya buku injar ya. Nah ini kan ada tanggalnya nih. Nah di sini ini harus 5 pas quizesnya. Katakanlah dari tanggal segini ya, 7 sampai tanggal 17. Ini pas 2, 3, 4, 5. Nah artinya memenuhi persyaratan gitu ya, kalau ada di level 0 itu persyaratan yang pertama. Kalau sekarang adanya di level 1, kalau level 1 kan berarti sebelumnya sudah pernah membaca, ya paling tidak selesaikan 2 past quizzes minimal. Lebih boleh, kurang jangan. Jadi harus selesaikan 2 past quizzes. Sedangkan kalau sekarang udah ada di level 2 dan 3 tetapi belum mencapai 50.000 kata, ya selesaikan paling tidak 1 past quizzes. Tapi kalau mau aman, kalau mau pasti dicentangkan, ya udah kalian sudah harus mencapai target minimal membaca dari Miss ini, yaitu 50.000 kata. Seperti nih, Cindy ini bakalan dicentangkan langsung. Injar, Urai, Asri dikit lagi, ayo Safitri. Jadi ini kalau nggak mau lanjut lagi ya udah. Ini udah mencapai target minimal kok. Lagi pula nanti skor yang diambil kan ditambahin dengan yang semester lalu ya. Udah punya tabungan. Jadi yang hijau-hijau nih, yang udah mencapai goal tuh, congratulations, selamat. Kalian sudah dianggap hadir di perkuliahan Kamis ini ya. Oke, untuk yang belum mencapai target, setelah membaca sesuai dengan ketentuan di atas, nanti screenshot lagi tampilan profilnya. Kalau yang sudah hijau, yang sudah mencapai 50.000 kata di sini, nih, ininya nih, taruh kita buka punya siapa ya? Kita intip profilnya Wiwi ya. Nah, jadi nanti nih, ini Wiwi nggak perlu nge-screenshot lagi. Di sini tinggal ngintip aja, bener nggak nih Wiwi udah selesai. Nah, kalau di sini udah goalnya udah kayak gini nih, udah mencapai 50.000 kata, ya udah nanti diklik aja selesai di sini ya. Oke. Kalau begitu ini langsung Miss Dini assign-kan juga deadline-nya 26 November. Ini untuk mengganti pertemuan pertama. Oke, itu dia. Jadi pertama untuk pertemuan hari ini, nonton deadline-nya tanggal 24 November. Kemudian pertemuan yang kemarin yang sempat tidak belum digantikan, ini deadline-nya tanggal 26 November. Jadi kalau sudah selesai M-Reader-nya, beruntunglah karena Miss ini menghargai kalian yang sudah curi start duluan dalam tanda kutip. Berarti kan menyeriusi tugas ini. Ingat ya, ini tugasnya 30% ya bobotnya. Jadi jangan dianggap remeh. 30% itu angka yang cukup besar. Itu dia. Oke. Lalu apalagi ya? Ya udah, itu aja. Any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanya. Coba diulangi dulu. Yuk, Dek. Apa, Dek? Hari ini ngapain, Dek? Agendanya, Dek? Aktivitasnya. Ya, Miss. Hari ini agendanya ngapain? Aktivitasnya Hari diulangi. ini agenda Miss tadi menjelaskan ada tugas untuk menonton sebuah film dan itu kita buat ringkasan yang kita tonton. Nah, untuk yang kedua itu terkait Lo ringkasan dengan filmnya isinya apa? Harus apa filmnya? ringkasan filmnya. Ringkasan Harus filmnya itu berkaitan dengan dunia kesehatan, baik itu di atau perawatan maupun ya. di dunia kesehatan. Iya. Terus Oh, ya, pokoknya Miss. terus yang kedua? Terus yang Udah, kedua jangan itu Dek lagi. Ya udah, thank you deh. Yang kedua mesti ini minta tolong Vicky, jelaskan Ki. Yang kedua ngapain kita Ki? Udah deh. temuan Udah. Gantian Vicky pula. Dia nih. Yang kedua, kita ngerjain M-Reader, Miss. Gimana tuh? Kalau misalnya masih di level 0, itu menyelesaikan 5 pas kuis. Terus kalau misalnya di level 1, itu menyelesaikan 2 kuis. Kalau misalnya di level 2 dan 3, minimal 1. Deadline-nya kapan? Deadline-nya tanggal 26.
Yes, itu dia. Thank you very much Vicky and Dede for recapping. Itu ya recapnya ya. Jadi rajin-rajinlah ngecek apa yang belum kalian kumpulkan di Google Classroom, kumpulkan aja biar apa ya? Ketika diarsipkan sama Miss Dini tuh terbukti pula yang nampak tuh kalian kumpulkan walaupun ada tulisan don't let ya atau dikerjakan terlambat, dikumpulkan terlambat, ya paling tidak kalian ada ngumpulin gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan pekan ini sekali lagi, you are going to watch a movie or you are going to watch a drama or series, TV series. Oh iya, durasinya juga ya, durasinya diperhatikan ya, jangan kurang dari 1 jam ya, jangan film yang cuma 30 menit. Kalaupun serinya, satu seri itu 30 menit, ya diselesaikan lah sampai habis serialnya. Biasanya kalau drama Korea itu 1 jam kan, satu ini kan, boleh cuma 1 episode aja nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena disesuaikan dengan jumlah SKS-nya. Kita kan SKS-nya satu pertemuan itu sekitar 1 jam 40 menit. Nah, anggaplah 1 jam nonton, 40 menitnya tuh nulis. Miss Dini sih, kalau nulis tuh nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa langsung sekali nulis langsung selesai. Kita harus ngumpulin mood nulis dulu. Belum lagi nulisnya kayak bahasa Inggris lagi ini ya. Nah, itu harus, nggak semua orang bisa langsung menulis dalam bahasa Inggris dengan lancar ya. Biasanya harus dipakai bahasa Indonesia dulu, dicari dulu. Di situ kan proses belajarnya muncul. Gitu. Oke? Baiklah, I'm going to stop the recording. Ini berlaku hal yang sama untuk mahasiswa PPAPK. Cuma kenapa ini Miss Dini rekam? Karena besok bentrok jadwal ngajarnya sama jadwal ngajar di kelas UPT Bahasa. Cuma deadline-nya yang mungkin berbeda ya. Tapi instruksi tugasnya sama persis. Kalau misalnya mahasiswa APK ada yang nggak jelas nih instruksinya dari Miss Dini, silakan nanya aja di grup WhatsApp. Oke? Now I'm going to stop recording and publish this recording to my YouTube channel.